Hai teman-teman, aku bakal kasih tahu kamu tentang 4 cara elegan balas dendam dengan gaya sharing santai. Kamu bisa coba cara-cara ini untuk meningkatkan kualitas hidup kamu dan menjadi lebih bahagia. Jadi, simak terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Dan jika kamu memiliki pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Perbaiki diri menjadi lebih baik. Kamu tahu, kalau kamu ingin balas dendam dengan gaya elegan, maka kamu harus mulai dari diri sendiri. Aku bakal kasih tahu kamu bahwa perbaikan diri adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup kamu dan menjadi lebih bahagia. Kamu bisa coba beberapa hal untuk memperbaiki diri kamu, seperti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pertama, kamu harus kenali kelemahan dan kelebihan kamu. Kamu bisa coba membuat daftar kelemahan dan kelebihan kamu, lalu kamu bisa fokus pada memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kelebihan kamu. Misalnya, jika kamu memiliki kelemahan dalam berbicara di depan umum, maka kamu bisa coba mengikuti kursus public speaking untuk meningkatkan kemampuan kamu. Kedua, kamu harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini akan menjadi motivasi kamu untuk terus berusaha dan memperbaiki diri. Kamu bisa coba menulis tujuan kamu dan memasangnya di tempat yang mudah dilihat, sehingga kamu selalu ingat apa yang ingin kamu capai. Misalnya, jika kamu ingin meningkatkan keterampilan kamu dalam bidang desain grafis, maka kamu bisa coba menulis tujuan menjadi desainer grafis yang handal dalam 6 bulan. Dan memasangnya di dinding kamar kamu. Ketiga, kamu harus memiliki disiplin yang tinggi. Disiplin ini akan membantu kamu untuk tetap fokus pada tujuan kamu dan tidak terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Kamu bisa coba membuat jadwal harian yang terstruktur, sehingga kamu bisa memanfaatkan waktu kamu dengan efektif. Misalnya, jika kamu ingin memperbaiki keterampilan kamu dalam bermain gitar, maka kamu bisa coba membuat jadwal harian yang menyediakan waktu 30 menit setiap hari untuk berlatih gitar. Keempat, kamu harus memiliki sikap yang positif. Sikap positif ini akan membantu kamu untuk tetap motivasi dan tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Kamu bisa coba mempraktekkan teknik mindfulness, seperti meditasi atau yoga, untuk meningkatkan kesadaran dan kepositifan kamu. Misalnya, jika kamu merasa stres dan tertekan, maka kamu bisa coba melakukan meditasi selama 10 menit untuk menenangkan pikiran kamu. Dengan memperbaiki diri menjadi lebih baik, kamu akan memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan lebih efektif dan meningkatkan kualitas hidup kamu. Kamu juga akan memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, sehingga kamu bisa melakukan apa saja yang kamu inginkan dengan lebih percaya diri. Jadi, mulai dari sekarang, kamu bisa coba memperbaiki diri kamu dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif kamu. Dengan begitu, kamu akan menjadi lebih bahagia dan sukses dalam hidup kamu. Setelah kita membahas tentang perbaikan diri, sekarang mari kita lanjut ke cara elegan balas dendam dengan tidak menyakiti diri sendiri. Kamu tahu, kadang kita merasa ingin membalas dendam ketika seseorang menyakiti kita. Tapi itu tidak selalu membawa hasil yang baik. Bahkan bisa jadi kita malah menyakiti diri sendiri lebih banyak. Jangan menyakiti diri sendiri adalah cara elegan balas dendam yang pertama. Ketika seseorang menyakiti kita, kita cenderung merasa marah, sedih, atau bahkan ingin membalas dendam. Tapi sebelum kita melakukan apapun, kita harus ingat bahwa menyakiti diri sendiri tidak akan menyelesaikan masalah. Malah, itu bisa membuat kita merasa lebih buruk dan terjebak dalam lingkaran negatif. Kamu bisa coba dengan mengambil jarak dari orang yang menyakiti kita. Ini tidak berarti kita harus memutuskan hubungan dengan mereka, tapi kita perlu waktu untuk memproses emosi kita dan memahami apa yang terjadi. Dengan mengambil jarak,
kita bisa menghindari situasi yang bisa membuat kita menyakiti diri sendiri lebih lanjut. Selain itu, kita juga bisa mencoba untuk memaafkan orang yang menyakiti kita. Memaafkan tidak berarti kita harus melupakan apa yang terjadi, tapi kita bisa melepaskan rasa marah dan dendam yang kita rasakan. Dengan memaafkan, kita bisa membuka diri untuk kemungkinan baru dan memulai kembali dengan lebih positif. Kamu juga bisa mencoba untuk fokus pada diri sendiri dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Ketika kita fokus pada diri sendiri, kita bisa mengalihkan perhatian dari orang yang menyakiti kita dan lebih memperhatikan kebutuhan dan keinginan kita sendiri. Dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita dan merasa lebih baik tentang diri sendiri. Terakhir, kita bisa mencoba untuk berbicara dengan orang yang menyakiti kita dengan cara yang konstruktif. Ini tidak berarti kita harus memulai pertengkaran atau konflik, tapi kita bisa berbicara dengan mereka tentang apa yang terjadi dan bagaimana kita merasa. Dengan berbicara secara terbuka dan jujur, kita bisa menyelesaikan masalah dan memahami perspektif masing-masing. Jadi, kamu bisa lihat bahwa jangan menyakiti diri sendiri adalah cara elegan balas dendam yang efektif. Dengan mengambil jarak, memaafkan, fokus pada diri sendiri, dan berbicara dengan cara konstruktif, kita bisa mengatasi situasi yang sulit dan merasa lebih baik tentang diri sendiri. Setelah kita membahas tentang cara elegan balas dendam tanpa menyakiti diri sendiri, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang sangat penting, yaitu ingat bahwa masih banyak yang menyayangi Anda. Kamu perlu ingat bahwa ketika seseorang menyakiti kita, itu tidak berarti bahwa kita tidak disayangi oleh orang lain. Banyak orang di sekitar kita yang peduli dan menyayangi kita, seperti keluarga, teman, atau bahkan rekan kerja. Mereka mungkin tidak selalu menunjukkan perasaan mereka, tapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak peduli. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Banyak orang yang telah mengalami kesulitan yang sama dan berhasil melewatinya. Mereka mungkin telah mengalami sakit hati, kekecewaan, atau bahkan depresi. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang dan mencari cara untuk memulai kembali dengan lebih positif. Kamu bisa coba untuk membuat daftar orang-orang yang menyayangi kamu. Tulislah nama-nama mereka dan alasan-alasan mengapa mereka penting bagi kamu. Ini bisa membantu kamu merasa lebih terhubung dengan mereka dan lebih percaya diri. Kamu juga bisa coba untuk menghubungi mereka dan berbicara tentang perasaan kamu. Mereka mungkin bisa memberikan kamu saran atau dukungan yang kamu butuhkan. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu membuktikan diri kepada siapapun. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu lebih baik dari orang lain, atau bahwa kamu bisa mengatasi kesulitan dengan sendirian. Yang terpenting adalah kamu tahu bahwa kamu disayangi dan dihargai oleh orang-orang yang penting bagi kamu. Jadi, aku ingin kamu ingat bahwa masih banyak yang menyayangi kamu. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak perlu merasa diri sendiri atau tidak berharga. Kamu bisa coba untuk fokus pada orang-orang yang positif dan mendukung kamu. Dan kamu bisa memulai kembali dengan lebih percaya diri dan lebih bahagia. Setelah kita membahas tentang cara elegan balas dendam tanpa menyakiti diri sendiri, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu hiduplah dalam duniamu yang sesungguhnya, atau live your life. Kamu tahu, hidup itu seperti sebuah kanvas yang masih kosong, dan kamu adalah seniman yang dapat mengisi warna-warna indah di dalamnya. Jadi, hiduplah dengan cara yang sesungguhnya. Jangan biarkan pendapat orang lain mengatur langkahmu. Kamu bisa coba dengan memulai hari-harimu dengan tujuan yang jelas. Lalu, isi waktu luangmu dengan kegiatan yang kamu sukai. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kamu miliki. Misalnya, kamu suka menulis.
Maka alokasikan waktu setiap hari untuk menulis tentang apa yang kamu rasakan, pikirkan, atau impikan. Atau jika kamu suka melukis, maka luangkan waktu untuk melukis sesuatu yang indah dan unik. Dengan melakukan hal-hal yang kamu sukai, kamu dapat mengekspresikan dirimu dengan lebih baik dan merasa lebih bahagia. Selain itu, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Karena itulah cara terbaik untuk menemukan apa yang sesungguhnya kamu inginkan dalam hidup. Kamu bisa coba dengan mempelajari hal-hal baru seperti bahasa asing, memasak, atau bahkan olahraga. Dengan demikian, kamu dapat menambah pengetahuan dan keterampilanmu, serta merasa lebih percaya diri. Jangan lupa, hidup itu tidak selalu tentang mencapai kesuksesan, tapi tentang menikmati perjalanan dan prosesnya. Jadi, hiduplah dengan cara yang sesungguhnya. Jangan biarkan pendapat orang lain mengatur langkahmu. Dan selalu ingat bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Dengan begitu, kamu dapat merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Jadi, teman-teman, itulah 4 cara elegan balas dendam dengan gaya sharing santai. Kamu bisa coba cara-cara ini untuk meningkatkan kualitas hidup kamu dan menjadi lebih bahagia. Ingatlah bahwa hidup itu singkat. Jadi jangan biarkan perasaan dendam menghancurkan hidup kamu. Fokuslah pada diri kamu sendiri dan jangan lupa untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kamu cintai. Terima kasih telah menonton video ini dan aku bakal kasih tahu kamu konten-konten menarik lainnya di video berikutnya.